memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama. Bapak saya itu dalam ini ya. Siap, ya. Nah, terus sampai satu hari ini kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillah ada semua ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum saya memulai pembelajaran, saya mau kalian berdiri dulu. Saya mau cek kerapian bajunya. Terima kasih. Pembelajaran kali ini saya akan mempelajari materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, dengan menggunakan model project based learning. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang pelarangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itulah tujuan pembelajaran hari ini ya. Di sini nanti kita akan membuat proyek yang berupa paparan digital ya. Paparan digital tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Minggu yang lalu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, minggu yang lalu kita sudah pernah membahas materi tentang aurat. Adakah yang ingat aurat wanita dari mana ke mana kata saya? Seluruh tubuh kecuali muka dan ya, jadi aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bagaimana dengan kaum laki-laki? Pusat Dari pusat sampai ke lutut kaki. Oke. Jadi masih ingat ya, alhamdulillah pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, hari ini kalau kita kaitkan dengan materi kita hari ini tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu memiliki keterkaitan ya, Nak. Nah, kenapa? Salah satu cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah dengan cara ya. Nah, pernah dengar kata pergaulan bebas dan perbuatan zina? Pernah. Ada yang tahu nggak apa itu pergaulan bebas? Apa itu pergaulan bebas? Ada yang tahu nggak? Pergaulan bebas itu? Ya. Jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak dibatasi oleh norma, baik norma agama maupun norma adat istiadat. Ya. Jadi dia tidak terbatas, sehingga terkadang seseorang melakukan pergaulan itu di luar apa yang diberitakan oleh Allah. Artinya melakukan pergaulan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, akhirnya terjerumuslah ke suatu perbuatan yang namanya perbuatan zina. Ada yang tahu apa itu zina? Zina adalah Hubungan antara hubungan antara dan perempuan, ya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, atau hubungan suami hubungan laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan. Ya, kita lanjut. Nah, dalam sebuah ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Ayo, siapa yang mau membaca? Ini di depan. Kelihatan. Bisa baca? Baca nggak? Baca nggak ini di belakang? Ya, boleh kalau mau baca. Ayo. Nggak terlihat? Yang di depan saja. Nggak terlihat. Di sini. Yang artinya? Coba baca.
Selanjutnya ada surah An-Nur ayat 2. Yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi dari surah Al-Isra ayat 32, salah satu kandungannya itu Allah melarang kita mendekati zina. Jangankan melakukan zina, mendekatinya saja tidak boleh. Ya, dari surah An-Nur. Pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang. Dari surah ini apa yang terkandung di dalamnya? Kata-katanya boleh? Hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau dari surah An-Nur ayat 2 ini, surah An-Nur ayat 2 ini ini hukuman bagi pezina goirul muhsan, ya. Pezina goirul muhsan atau pezina yang masih statusnya seperti kalian, remaja, bujang gadis, artinya yang masih virgin, laki-laki dan perempuan yang masih suci melakukan perbuatan zina. Hukumannya ini didera 100 kali, ya, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Nah, kalau untuk yang sudah menikah atau muhsan, itu hukumannya adalah dirajam. Apa itu dirajam? Tubuhnya ditanam segini sampai hanya terlihat kepalanya saja, kemudian dilempar batu kerikil. Setiap orang yang lewat wajib melempar batu kerikil ke kepalanya. Tapi bukan batu gede loh. Kalau batu gede, tangan tidak. Jadi batunya kerikil. Jadi dia meninggalnya pelan-pelan. Sudah tersiksa dulu ya, sampai dia meninggal dunia. Dilempar sampai meninggal dunia. Itu hukuman pezina laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau muhsan, ya. Kenapa? Kenapa orang yang menikah sudah berzina? Kenapa orang yang sudah menikah kok bisa berzina? Selingkuh. Jadi yang berzina itu yang selingkuhannya sama dia. Iya. Maksudnya yang menikah dari sesudah berzina, sudah menikah dia dikatakan berzina itu karena dia selingkuh, bukan sama pasangannya sah, ya. Nah, jadi dia sudah pernah menikah. Kalau belum pernah menikah dilakukan itu zina, sah, ya. Oke, kita lihat di sini ada 3 gambar di sini. Nomor apa? Yang paling mau melakukan. Ini dua nikah. Ini minum dari minuman keras. Kalau dia minum minuman keras, makanya minuman keras itu termasuk yang diharamkan, ya. Karena ketika seseorang minum minuman keras, dia hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Kalau dia ketemu dengan perempuan, terjadilah berzina. Ya. Nah, ini kita bisa nggak ya? Film tentang larangan pergaulan bebas.
ayat 32. Tadi ada tadi ya, jelaskan bahwa jelas sekali bahwa pacaran itu salah satu pergaulan bebas yang diharamkan. Jadi kalau kalian sudah tahu hukumnya, ketika kalian masih melakukannya, berarti dosanya besar ya. Nah, ya, karena kalian sudah tahu hukumnya. Beda kalau orang yang tidak tahu hukumnya. Tapi beda juga lagi kalau orang yang tidak mau tahu. Ya. Berarti supaya saya nggak tahu, saya nggak dengar. Jadi saya nggak tahu. Itu nggak bisa, ya. Yang di sini di dalam kelas ini sudah tahu semua hukumnya? Tahu. Berarti kalau kalian melakukannya, Dosa besar. hati-hati ya. Iya. Nah, ya. Ada yang masih berniat? Putus kali ini. Ya, jadi jangan takut nak ya, jangan takut kalau kamu nanti ketika nggak pacaran itu nggak dapet pasangan, jangan takut, ya. Karena sesuai janji Allah, setiap manusia itu punya pasangannya masing-masing dari jenisnya masing-masing. Jadi nggak ada tuh manusia jodohnya dengan monyet. Ya, kalau manusia jodohnya dengan manusia pasangan nih laki-laki dan perempuan nggak juga dijodohkan Allah oleh Allah itu pasangannya laki-laki nggak ada. Itu maunya kamu yang jalannya salah aja ya, yang jalannya salah aja. Tapi kalau Allah nggak pernah menjodohkan seorang laki-laki dengan laki-laki tidak. Apalagi kamu dijodohkannya dengan hewan nggak ada. Walaupun di televisi atau di daerah mana atau di negara mana ada juga yang jodoh dengan anjing yang menikah. Memang kesalahan mereka saja, ya kan? Tapi sebenarnya Allah tidak pernah melakukan hal itu. Jadi jangan takut ketika kamu nggak pacaran, kamu nggak dapat jodoh. Ya. Yakin nggak sama Allah? Yakin ya. Jadi jangan sampai kamu tergoda, kamu jadi gadis tua karena kamu nggak pacaran. Jangan khawatir ya, nanti kamu jadi bujang tua karena nggak pacaran. Nggak. Kan ternyata masih ada ya gadis tua ya, laki-laki bujang tua. Kenapa? Nah, karena terkadang jodohnya udah datang, udah tolak. Karena yang suka milih-milih. Nah, aku nggak mau sama kamu. Udah jelek, hitam, kecil, sebut. Belum lagi nggak ada kerjaan. Rezeki Allah yang ngatur ya. Rezeki Allah yang ngatur. Mau seperti apa? Mungkin di mata manusia itu kelihatannya jelek atau buruk, tapi di mata Allah belum tentu. Yang paling penting itu di mata Allah. Untuk apa kita cantik di mata manusia, tapi buruk di matanya Allah. Nah, seperti itu. Jadi mulai sekarang perbaikilah pergaulanmu dengan pergaulan yang oke ya. Nah di sini setelah kalian mengamati gambar dan video, sudah kalian dapatkan informasinya. Tugas ibu ini menyuruh kalian untuk membuat paparan digital. Oke, saya akan bagi kelompok ya. Nah ya. 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa kita kedua 5 kelompok ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Silakan kalian cari atau melihat paparan digital dari internet ya tentang jawabannya ada di mana. Kalian boleh tulis jawabannya di bawah sini ya. Di lembar itu ada jawabannya. Sudah semua kelompok belakang? Sudah? Oke. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil paparan digitalnya. Ya, di sini saja nggak apa-apa. Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil dari paparan digital Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rega Aditya sebagai moderator. Di sebelah saya ada Sabta Mata sebagai pembaca dan sebelah saya ada
Selanjutnya paparan digital lagi dibacakan oleh Datuk Serta. Mengapa umat Islam melarang pergaulan bebas? Ayat tentang melarang pergaulan bebas dan karena zina adalah bebas dan sebuah cara gamblang melalui firman Allah SWT dalam Al-Quran dan sudah dalam riwayat hadis Rasulullah SAW. Perbuatan tersebut bahkan dianggap sebagai perbuatan keji dan harus dijauhi. Dan perbuatan perbuatan ini akan mengakibatkan aturan kehidupan pribadi dan urusan agama di masyarakat. Contoh ayat yang disebutkan dari perbuatan ini adalah Quran surat An-Nisa ayat kedua. Wala taqrabu zina innahu kana fahisau bisa dan dosa nasi ya janganlah kamu berani zina sehingga zina itu adalah perbuatan keji dan jalan. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5 akan memaparkan digital tentang pergaulan bebas dan zina. Perkenalkan, saya sebagai moderator dan sebelah saya ada Bapak Saputra sebagai anggota. Sebagai Rukma sebagai anggota, Akira sebagai anggota, saya Suralati sebagai anggota, Jocelyn sebagai anggota. dan akan dibacakan oleh anggota kami. Pergaulan bebas dan perbuatan zina dilarang dalam Islam karena dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan akhirat. Beberapa hikmah menghindari pergaulan bebas dan zina adalah menjaga martabat dan kedudukan, menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menghindari penyakit berbahaya. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, dapat membawa dampak buruk bagi di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Baik, itu tadi hasil paparan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada diri, bila atau hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hasil paparan digital dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Untuk lebih semangatnya lagi, kita tes dulu. Ini ya. Guys, ini kita kali ini ikuti perkataan saya ya. Dengarkan, ikuti perkataan saya. Tapi yang kalian ikuti itu kalau perkataan saya itu diawali dengan kata sangkuria. Ya. Misalnya, kalau kata saya sangkuria, angkat tangan. Berarti kalian angkat tangan. Tapi kalau tidak diawali dengan kata sangkuria, berarti kalian tidak boleh angkat tangan. Oke? Apapun yang saya beritakan ya, yang kalau nggak ada kata sangkuria jangan diikuti. Tapi kalau ada sangkuria ikuti. Paham ya? Oke, 1, 2, 3. Sangkuria, angkat tangan. Sangkuria, tangan ke depan. Tangan ke belakang. Dari hasil presentasi tadi, adakah yang ingin bertanya tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Boleh ya? Apa begitu? Yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina boleh diajukan kepada kelompok manapun. Ya, misalnya saya mau bertanya, saya ajukan kepada kelompok berapa? Nanti kelompoknya akan saya kasih waktu untuk mencari jawaban. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, satu orang atau dua orang. Boleh. Iya, saya bertanya. Siapa aja? Bu. Ya. Apakah perbuatan zina bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah perbuatan zina itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kamu tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu sudah ada satu perbuatan keji yang sudah kita terapkan di bawah itu. Gitu. Kalau yang lain ada yang berpendapat, ada yang bisa nggak? Bisa nggak? Nggak ada yang bisa jawab? Selain satu? Oke, Ibu luruskan ya. Perbuatan zina adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Kalau ditanya, apakah perbuatan bebas atau pergaulan bebas atau perbuatan zina itu bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Bisa. Ya. Perbuatan pergaulan bebas atau perbuatan zina itu bisa diampuni oleh Allah. Kalau yang berzina atau yang melakukan perbuatan zina itu bertaubat dengan sungguh-sungguh, ya, dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, Boleh. bagaimana tanggapan kita saat kita melakukan, saat kita
kita melihat teman kita sedang melakukan pergaulan bebas atau perbuatan zina. Ada yang mau jawab? Bagaimana tanggapan kalian ketika kalian melihat ada temanmu yang melakukan pergaulan bebas atau perbuatan zina? Sekarang menanyakan. Boleh deh, gantian. Mau jawab? Boleh? Ya, gantian dia. Ya, ya silakan. Mengingatkan bahwa perbuatan zina itu tidak baik dan akan merugikan pada diri sendiri dan orang lain. Mengingatkan, menasehati temannya yang terperosok ke pergaulan bebas atau perbuatan zina. Ya, jadi diingatkan temannya itu perbuatan kamu itu salah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Cukup? Oke, kalau sudah, saya yang bertanya. Pertanyaan saya, apa yang akan kamu lakukan ketika ada temanmu yang mengajak kamu melakukan perbuatan yang tidak baik? Apa yang akan kamu lakukan? Boleh? Kalau saya tadi saya melakukan dan mengingatkan perbuatan itu adalah perbuatan yang jalan. Apa sih? Mengingatkan kepada teman, menolak teman tersebut dan mengingatkan kepada teman baru pada perbuatan yang jalan itu tidak baik. Oke, jadi dia menolak, kemudian mengingatkan tanya bahwa perbuatan itu tidak baik. Nah, setuju nggak? Setuju banget. Banget. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Kalau begitu saya ingin kalian membuat kesimpulan. Nah, menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Mas Satu boleh menyimpulkan apa kesimpulannya? Mas Satu sudah siap kesimpulannya dah? Kesimpulannya? Kalau Mas Satu boleh menyimpulkan, kalau Mas Satu boleh menyimpulkan, kalau Mas Tiga menyimpulkan, 4 dan 5 boleh menyimpulkan. Sudah siap nomor 1? Menyimpulkan? Yang mana? Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Yang kalian diskusikan tadi kalian simpulkan. Sudah dapat kesimpulannya? Nomor 1 boleh? Ya. Kesimpulannya? Zina dan perbuatan bebas adalah satu perbuatan benci dan mencela yang dilakukan oleh Allah melalui surat salah satunya itu adalah ayat itu yang kedua. Oke, jadi di sini kesimpulan pertama bahwa zina itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Isra ayat 30. Cukup ya kesimpulannya? Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa.